Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Guru Zoe adalah guru yang mengerikan dalam artian keras dan ketat dalam pengajaran. Tapi sebenarnya dia adalah guru yang jujur dan sangat baik. Hanya saja dia memiliki persyaratan dan standar yang tinggi untuk para murid. Tapi jika ada siswa yang bekerja keras dan cukup menonjol, ia akan sangat menghargainya dan akan memberikan banyak manfaat untuknya. Yu Hao menuju ke kamarnya, sedangkan Bebe dan Tangya pergi untuk mengikuti ujian untuk dipromosikan ke tahun keempat. Bebe dan Tangya benar-benar sibuk dan akan ada lebih banyak masalah menunggu mereka setelah mereka dipromosikan. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Yu Hao setelah melihat kemampuannya di hutan Stardo. Setelah melewati gedung sekolah putih untuk tahun pertama dan gedung sekolah kuning untuk siswa tahun kedua dan ketiga, Yu Hao melihat asrama. Asrama itu menempati area yang sangat luas, 4 warna, putih, kuning, ungu, dan hitam. Warna bangunan jelas mewakili ruang tamu yang berbeda dari siswa dari tahun masing-masing dan memiliki total 6 lantai. Yu Hao tiba di pintu masuk gedung putih. Dia bertemu dengan seorang pria yang tampak cukup tua. Pria tua itu mengenakan satu set pakaian abu-abu, matanya kuning, sementara kelopak matanya sayu. Penampilannya seolah-olah dia tidak berdaya. Sinar matahari menyinari tubuhnya yang setengah berbaring di kursi, benar-benar mengeluarkan perasaan yang sangat nyaman. Pria tua itu memeriksa lencana dan kunci asrama Yu Hao. Pria tua menunjukkan arah di mana kamar Yu Hao dan memperingatkannya untuk tidak ke lantai 4 dan seterusnya karena itu adalah asrama perempuan. Dan jika ia ketahuan, ia akan dikeluarkan. Yu Hao menuju kamarnya. Lelaki tua itu tidak beranjak dari posisi semula saat bergumam pada dirinya bahwa jarang melihat seorang anak dengan sopan santun. Banyak siswa yang melewatinya, tapi tak satupun dari mereka yang memperhatikannya. Setelah mengikuti instruksi pria tua itu, Yu Hao dengan cepat menemukan kamar asramanya. Setelah menggunakan kuncinya untuk membuka pintu, hembusan udara yang sedikit apek keluar dari ruangan. Kamar itu sudah tidak berpenghuni selama lebih dari sebulan. Lapisan debu menutupi seluruh ruangan. Setelah membuka ventilasi, udara apek di dalam kamar asrama akhirnya dibersihkan saat Yu Hao melihat sekeliling ruang kecil itu. Kegembiraan yang sulit digambarkan muncul di hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi kamar asrama tempat dia tinggal selama setahun. Dari kelihatannya, dia bahkan punya teman sekamar. Meskipun dia dilahirkan di Duke Mansion, kehidupan Yu Hao bahkan tidak sebagus rakyat jelata. Dia menggunakan sedikit uangnya untuk membeli baskom dari toko mahasiswa dan meminta kain pembersih dari toko. Dia segera mulai membersihkan kamar asramanya. Setelah hanya 1 jam berlalu, setitik debu pun tidak tertinggal di bawah pengawasan cermat mata Yu Hao. Yu Hao tidak berencana membeli tempat tidur untuk dirinya sendiri, karena tempat tidur kayu sudah cukup untuk orang seperti dia. Setelah selesai, karena lapar, ia pergi ke rumah makan untuk membeli kotak makan siang termurah dari toko mahasiswa. Yu Hao membeli makanan dengan hanya 2 koin tembaga. Dengan penghasilan bulanan 1 koin emas, ia bisa makan sepanjang bulan selama ia berhemat dengan uangnya. Setelah menghabiskan makanannya, Yu Hao bergegas kembali ke kamarnya. Ia langsung mengambil posisi duduk bersila dan masuk ke keadaan meditasi dan menumbuhkan teknik surga misterius. Meskipun kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat daripada Bebe dan Tangya, dia sudah ada sedikit peningkatan dibanding dengan masa lalu. Setelah mengubah teknik kultivasinya menjadi teknik surga misterius. Teknik surga misterius akan menyuburkan lorong-lorong jalur kultivasinya ketika ia mengedarkannya. Meskipun dia tidak bisa melihat banyak peningkatan saat ini, Bebe telah mengatakan kepadanya bahwa itu pasti akan meningkatkan fisiknya dalam jangka panjang.
Wu Yuhao sudah menjadwalkan waktunya dengan baik. Setiap hari, dia melatih mata setan ungu di pagi hari. Kemudian, menghabiskan 2 jam berlatih mengontrol pengisap penangkap naga, langkah bayangan hantu, dan tangan giok misterius, serta beberapa teknik bertarung. Adapun sisa waktunya, selain waktu yang dihabiskannya untuk makan, ia akan menggunakan semua itu untuk mengolah teknik surga misterius. Kekuatan jiwa adalah dasar dari seorang guru jiwa. Saat ini, ia harus menggunakan sebanyak mungkin kemampuannya untuk mengembangkan teknik surga misterius. Yuhao dibawa kembali ke lautan spiritualnya. Bulan Sutra Tianmeng mengatakan bahwa teknik ini sangat cocok dengan Yuhao. Koko Tianmeng mengatakan bahwa kondisi tubuh Yuhao telah banyak perubahan selama beberapa hari terakhir. Daya tahan tubuhnya secara bertahap meningkat. Kemampuan yang Yuhao kembangkan sangat cocok, terutama teknik meditasi ini dan teknik pelatihan mata ini. Keempat keterampilannya yang ia berikan kepada Yuhao memang telah menerima manfaat darinya. Koko Tianmeng berpesan bahwa Yuhao harus berlatih menggunakan keterampilan jiwa ini secara terus-menerus. Itu harusnya sangat efektif bila dikombinasikan dengan teknik pelatihan mata. Yuhao telah memperoleh keterampilan dasar serangan jiwa. Yuhao mengangguk dan berjanji akan berlatih lebih keras. Koko Tianmeng akan tidur kembali dan mengatakan bahwa saat Yuhao telah menerobos dan membutuhkan cincin jiwa, ia akan bangun dan akan melengkapi jiwa bela diri tipe S-nya. Wu Yuhao bertanya, "Bagaimana aku bisa menemuimu?" Koko Tianmeng berkata, "Jika menerima bahaya yang tidak dapat Anda hindari, saya secara alami akan membantu Anda. Jangan khawatir, saya hanya bisa hidup saat Anda masih hidup." "Baiklah, aku akan tidur." Cahaya putih menghilang dan Wu Yuhao bangun dari meditasinya. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa langit di luar sudah benar-benar gelap. Dia benar-benar berkultivasi selama 6 jam. Setidaknya, teknik surga misterius di tubuhnya juga tampak mengalami sedikit peningkatan. Setelah menyerap beberapa energi mistis dari Ki Awan Ungu Timur saat fajar, Wu Yuhao kembali ke kamarnya untuk mulai mengolah beberapa teknik sekte Tang. Pencapaiannya dalam teknik-teknik ini bisa dikatakan hanya dangkal. Pada saat dia menyelesaikan sesi latihannya, langit di luar sudah berubah cerah. Setelah membersihkan diri, Wu Yuhao berjalan ke ruang makan. Begitu sampai, dia agak khawatir. Sejak dia mulai menumbuhkan teknik surga misterius, nafsu makannya terus meningkat. Menguatkan fisik seseorang membutuhkan nutrisi yang cukup. Namun, ia tidak punya uang. Biaya sekolahnya sudah dibayar oleh kakak laki-lakinya. Bagaimana dia bisa meminta BB lagi? Dia menemukan bahwa harga makanan di Akademi Shrek sebenarnya lebih mahal daripada makanan di luar. Tiba-tiba, BB sudah ada di sisinya. Ia berkata bahwa Yuhao tidak boleh pelit dalam makanan. Ia tidak boleh kekurangan nutrisi dan mengatakan bahwa sekolah punya beberapa pekerjaan yang cocok dengannya sebagai mata pencahariannya. BB sedikit meminta maaf alasan BB tidak memberi Yuhao secara langsung agar Yuhao tahu cara mengandalkan diri sendiri dan mampu hidup dalam keadaan apapun. Yuhao berkata bahwa ia masih memiliki beberapa koin perak dan akan mengambil beberapa pekerjaan setelah sekolah dimulai. Wu Yuhao mengikuti BB. Mereka berjalan keluar bersama dari ruang makan. Ketika dia kembali ke kamar asramanya, Wu Yuhao terkejut mendapati pintu kamarnya terbuka. Dia merasa heran pada awalnya, sebelum menyadari bahwa teman sekamarnya mungkin telah tiba. Pada saat itu, seorang pemuda berjalan keluar dari ruangan. Setelah melihat Wu Yuhao, dia juga terpana. Pemuda itu memiliki penampilan yang halus serta kulit yang putih. Matanya yang besar sangat tidak biasa. Itu sebenarnya berwarna biru agak merah muda. Rambut pendeknya juga warna yang sama. Penampilannya tampak bahkan lebih tampan daripada BB. Ini benar-benar orang yang paling tampan yang pernah dilihat Wu Yuhao. Tinggi dan usianya juga tidak jauh berbeda dengan Wu Yuhao. "Kamu adalah?" Wu Yuhao bertanya tanpa sadar. Pemuda itu agak angkuh saat dia menatapnya. "Menyingkir!" "Oh." Wu Yuhao buru-buru melangkah ke samping. Pemuda itu berjalan melewatinya, lalu berhenti setelah mengambil beberapa langkah keluar dari ruangan. Dia berbalik untuk melihat Wu Yuhao. Ketika dia berkata, "Kamu juga tinggal di kamar asrama ini? Kurasa karena kamu sudah membersihkan kamar ini dengan baik, aku akan membiarkanmu tinggal bersamaku untuk saat ini. Saya punya beberapa aturan
yang harus Anda ingat. 1. Anda tidak diperbolehkan membawa orang lain secara acak ke ruangan ini. 2. Anda tidak diizinkan untuk telanjang, mempertontonkan tubuh telanjang Anda yang menjijikan ini. 3. Anda tidak diperbolehkan berdengkur di malam hari. 4. Kamu tidak diizinkan menggangguku. 5. Anda bertanggung jawab atas kebersihan kamar ini di masa depan. Tetapi Anda tidak dapat menyentuh tempat tidur saya. Apakah Anda mengerti dengan jelas? Ketika dia melihat penampilan pemuda yang sombong, Wu Yuhao tidak bisa membantu, tetapi membiarkan amarahnya memuncak. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Pemuda itu mendengus dingin. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku hanya akan membuangmu. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencoba. Wu Yuhao telah diintimidasi oleh orang-orang dari istana Adipati sejak dia masih muda. Jadi, orang yang paling dia benci adalah tipe orang yang sombong. Dia dengan dingin berkata, "Jika Anda ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Ayo pergi keluar." Saat dia melihat penampilan Wu Yuhao yang tidak tunduk, pemuda itu benar-benar tertawa. Senyumnya sangat tampan, tetapi penghinaan di dalamnya memicu kemarahan di hati Wu Yuhao. Bahkan lebih. "Aku masih belum tahu namamu," pemuda itu bertanya dengan jijik. Wu Yuhao berbicara dengan nada rendah. Wu Yuhao berbicara dengan nada rendah sebelum menanyakan nama orang lain. "Bukankah kau harus memberitahuku namamu dulu?" Pemuda itu dengan acuh tak acuh berkata, "Saya Wang Dong, aku Wu Yuhao." Wang Dong tersenyum ketika dia tiba-tiba mendekati Wu Yuhao. "Baik, saya pikir nama Anda akan segera menghilang dari Akademi Shrik. Ayo pergi, idiot." Ketika dia mengatakan ini, dia mengambil inisiatif untuk berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Tinju Wu Yuhao terkepal erat saat dia mengikuti Wang Dong dengan langkah besar. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak setinggi itu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya lagi. Selain itu, orang ini bahkan akan menjadi teman sekamarnya selama setidaknya 1 tahun.